20 orang telah ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan terhadap Prada Luki Namo hingga tewas. Proses hukum harus tetap dikawal agar para pelaku dihukum seadil-adilnya. Namun yang tidak kalah penting juga adalah membahas bagaimana membebaskan Barak dari kekerasan. Kami akan mengulasnya bersama dengan Direktur Imparsial Ardi Manto Putra. Selamat sore, Mas Ardi. Selamat sore. Baik, Mas Ardi, sudah 20 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan terhadap Prada Luki. Jumlah pelaku terbilang banyak ini, Mas Ardi. Artinya ini menandakan apa, Mas Ardi, dengan jumlah pelaku sampai 20 orang? Ya, pertama ini mengindikasikan kuat bahwa pengawasan di dalam internal asrama tersebut itu lemah. Ya, kenapa kemudian dari membaca kronologi kasus Prada Luki ini itu penganiayaan terjadi tidak hanya sekali, tetapi itu berulang kali. Ini artinya tidak ada pengawasan yang kuat dari atasan begitu ya di dalam lingkungan tersebut, sehingga kasus ini atau penganiayaan tersebut terjadi secara berulang. Nah, kemudian juga secara internal ini ada satu hal yang luput, yaitu mekanisme komplain terhadap praktik-praktik yang tidak manusiawi seperti ini yang dialami oleh para prajurit TNI yang masih junior lah, katakan begitu. Nah, mereka seringkali menghadapi persoalan-persoalan atau perilaku-perilaku yang di luar batas kemanusiaan tersebut, begitu ya. Tetapi kemudian tidak ada mekanisme untuk melaporkan, untuk komplain, begitu ya, memberitahukan kepada pihak luar ataupun kepada atasan secara berjenjang, begitu ya, terhadap praktik-praktik semacam ini. Yang ada justru kalau melapor atau kalau itu tidak dilindungi, begitu. Ya. Itu justru bahkan memperburuk situasi dari pelapor tersebut, begitu. Nah, padahal ini adalah sebetulnya praktik yang sama sekali tidak dibutuhkan atau sangat dilarang, gitu ya, dari ada di lingkungan militer kita. Sungguh sangat disayangkan, begitu ya. Ada prajurit TNI atau militer kita yang justru gugur itu bukan dalam menjalankan tugas, tapi oleh senior-seniornya sendiri. Nah, ini ke depan kita menuntut dua hal ini. Dalam kasus ini kami tentu turut berduka cita terhadap keluarga Prada Luki, agar atasan yang bertanggung jawab terhadap keselamatan, keamanan di asrama, teritorial pembangunan tempat kejadian penganiayaan terhadap Prada Luki ini itu juga turut diperiksa dan juga harus bertanggung jawab, begitu ya, terhadap kejadian ini. Jadi tidak hanya mereka yang melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap Prada Luki, tetapi juga terhadap orang yang bertanggung jawab Baik, Mas Ardi. di lingkungan begitu. Oke, tadi Mas Ardi sudah menyebutkan bahwa kalau kita simak kronologi kasusnya, penganiayaan diduga sudah dilakukan berulang kali. Di tubuh jenazah Prada Luki juga ditemukan banyak luka ya, bekas luka yang sudah terlihat sudah lama, luka sayat, luka lebam, sampai ada bekas sundutan rokok juga. Mas Ardi, apakah kekerasan yang terjadi pada prajurit baru itu sifatnya kasuistis atau buat imparsial sebetulnya kekerasan semacam ini sudah menjadi semacam budaya? Ya, di lingkungan TNI itu memang budaya kekerasan itu tidak bisa dielakkan, gitu. Tapi kekerasan adalah untuk mendisiplinkan, bukan untuk menganiaya, bukan untuk mencelakai, bukan untuk apalagi sampai menghilangkan nyawa, gitu ya. Budaya kedisiplinan, budaya kekerasan di TNI adalah untuk membentuk kedisiplinan. Maka dari itu harus dihindari penegakan disiplin atau budaya kekerasan yang mengakibatkan luka, yang mengakibatkan bahkan sampai hilangnya nyawa, begitu ya. Nah, ini juga yang ditegaskan oleh Presiden, saya kira kemarin, bahwa orientasi untuk pendisiplinan itu adalah bukan untuk
terjadinya kekerasan atau luka terhadap prajurit TNI itu, tapi membuat mereka menjadi disiplin, menjadi tentara yang profesional gitu ya. Nah, meskipun dalam catatan imparsial ini sudah sering kali terjadi. Jadi ini bukan kasus yang pertama begitu ya. Ya. Penganiayaan terjadi dari senior terhadap junior yang kemudian mengakibatkan hilangnya nyawa begitu. Nah, ini harus dibenahi secara struktural oleh institusi TNI begitu. Pengawasan terhadap prajurit TNI dalam lingkungan baik lingkungan kantor maupun tempat bekerja maupun lingkungan asrama itu harus dilakukan secara ketat begitu. Selain juga harus ada mekanisme untuk menyampaikan keberatan atau komplain terhadap Laporan apa yang ya. mereka alami, terhadap apa yang dialami oleh prajurit TNI. Ini yang juga luput. Akhirnya Prada Luki dia hanya bercerita kepada saudaranya, kakaknya begitu ya. Nah, dan ini juga kenapa ini tidak sampai kepada atasannya cerita penganiayaan-penganiayaan yang berulang tersebut, dan ini sungguh sangat disayangkan begitu. Oke, Mas Ardi, Anda melihat apakah ada kemungkinan bahwa korbannya itu bukan Prada Luki? Karena kalau dari jumlah tersangkanya ada 20 orang, apakah ia hanya satu korbannya atau mungkin ada lagi prajurit yang belum muncul saja ke permukaan? Ya, ini tentu harus dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh untuk mengungkap apakah Prada Luki itu korban satu-satunya atau sebetulnya ada lagi korban yang lain tetapi tidak mengakibatkan meninggal dunia begitu ya. Jadi maka dari itu investigasi yang akuntabel dan independen itu saya kira harus dilakukan dalam kasus ini. Kapan perlu ini harus melibatkan Komnas HAM misalnya, pihak ketiga. Karena kasus ini sekali lagi bukan adalah yang pertama yang terjadi di lingkungan TNI, tetapi merupakan kasus yang berulang begitu. Tahun depan lagi atau tidak berapa lama lagi kemudian kita akan mendengar kasus seperti ini terjadi. Jadi perlu ada perbaikan secara struktural dan sistemik untuk mencegah berulangnya kasus-kasus semacam ini. Baik, kalau begitu. Mas Ardi dari Imparsial, terima kasih sudah berbagi pandangannya bersama kami di Prime Time News hari ini. Download Metro TV Extend sekarang.